Sehingga banyak bos-bos, oh Bante, this is my God. Ditunjukkan uang ratusan ribu. Ini my God. Apakah kita tidak seperti itu? Orang tua mengatakan ini my God. Anak-anak, iya ya, papa bilang betul itu. This is my God. No money, no God. Itu umum, kita sudah terindoktrinasi. Tanpa kita sadari, akhirnya apa yang kita dapatkan? Dari dulu sampai tua, kita tidak pernah merubah pola berpikir kita. Kita tetap berpikir seperti dulu, tidak pernah sedikit pun perubahan. Karena kita tiap tahun juga demikian. Tiap tahun kita ada Waisakan sebagai tahun baru kita. Tetapi kita tidak pernah mengganti pakaian dan pikiran kita. Pakaiannya tetap aja wancet wae. Yang jengkel tetap jengkel, pemarah ya tetap pemarah, yang bingung ya tetap bingung, yang stres ya tetap stres, yang selalu takut, cemas, frustasi, tidak ada perubahan. Itu namanya kita tidak sadar. Tiap hari kita melatih. Tiap hari kita ada upacara, tetapi tidak memahami maknanya. Sesungguhnya orang tua berkorban demi kebahagiaan kita. Kita berkorban sedikit demi kebahagiaan budaya. Sekarang kita paham, supaya kita bisa bahagia, kita juga harus berkorban, melepaskan, membuang pakaian-pakaian yang busuk, yang kotor, yang compang-camping, yang jelek, yang membuat kita risau, takut, bingung, cemas, frustrasi, marah, stres. Ini adalah pakaian dan pikiran kita yang sudah kita bawa kemana-mana, tidak pernah kita rubah. Maka itu, marilah kita bersama-sama. Seperti apa yang saya sudah katakan, lepas semua. Kita bukan hanya memberikan dana, berbuat baik, berdana, beramal, itu sudah cukup. Yang lebih penting kalau kita bisa memberikan apa ya, berdana dengan tidak pernah membahayakan siapapun juga, menyusahkan siapapun juga. Itu adalah pemberian yang luar biasa. Nah, kita benci pada si A, tapi pada hari ini aku bertekad, pada hari ini adalah hari gantinya. Aku akan mempersembahkan yang terbaik yang bisa aku persembahkan. Karena Sang Buddha katakan, melepaskan, membuang semua kebencian kita, kedendaman kita, membuang semua keserakahan kita, membuang kebodohan kita. Lalu kita mengambil sesuatu. Bagaimana kita aloba tanpa serakah, dosa, yaitu berarti kita penuh dengan cinta kasih. Amoha berarti kita selalu memiliki wijah, selalu iling dan waspada. Dengan memakai pakaian yang seperti ini, keserakahan Anda itu bisa berkurang. Kalau kita melatih untuk memberi, membantu, beramal, tiap saat, kapanpun, dimanapun juga kita melatih. Maka sebagai seorang umat Buddha yang pintar dan bijaksana, kita juga harus punya taktik dan teknik. Mengapa demikian? Kalau di Thailand, bikunya itu sekitar 500.000. Tiap hari pidapata itu sesungguhnya bukan mengemis. Sesungguhnya itu memberikan kesempatan kepada kita yang ingin berbuat baik. Ketika dia bangun, timbullah pikir positif. Hari ini aku mau berdana. Masuk ke dapur, ambil kuah, ambil pisang, ambil buah, memberikan dana. Jadi memberikan kesempatan kita tiap hari untuk berpikir, berbuat baik. Maka dari kita sebagai umat Buddha, marilah kita mulai sekarang harus pandai-pandai. Kita buat celengan sendiri di rumah kita sendiri. Sebelum kita berangkat kerja, kita sembahyang, masukkan celengan. Ketika kita mau tidur, baca parita, masukkan celengan.
Jadi ini mengurangi kecelakaan kita, mengurangi kebencian kita dengan bertekad memiliki sila ucapan benar, tingkah kita benar, itu kebencian akan berkurang. Supaya kita juga menghilangkan keburukan kita, mohon kita harus mengirim dan waspada dengan sadar dalam menempatkan prioritas. Maka dari itu, kalau kita sebagai seorang umat Buddha tidak tahu bagaimana kita harus melaksanakan kehidupan kita ini, Sang Buddha sudah jelas menjelaskan secara detail. Jadi bukan ya semua Buddha berdana sila dijaga meditasi. Itu merupakan jalan yang sangat ampuh untuk mereka yang mau maju, baik secara duniawi maupun secara spiritual. Karena kita tidak pernah diminta untuk minta sama-sama ini dan itu, tetapi kita diminta ini loh, jalan menuju kebahagiaan untuk Anda. Harus kita jalani, harus dilakoni, harus dilaksanakan, baru mendapatkan hasil. Kalau kita tidak menjalani, tidak melaksanakan, hasil tidak pernah kita dapat. Maka dari itu, kalau dilihat karma itu sesungguhnya seolah-olah berlawanan arus dengan arus duniawi. Kalau kita mengikuti duniawi ini, ternyata dari dulu diikuti secara duniawi, kita juga tetap stres, tetap bingung, tetap mengharapkan, terlalu berkhayal ini dan itu, ingin dapat suki, ingin tambah kekayaan. Akhirnya kita tidak menganggap pikiran itu penting. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha mulai sekarang, kalau Anda nanti maju dan dana kepada para itu dengan sungguh-sungguh bertekad, dalam persembahan ini aku akan latih pada saat ini semua keserakahan, kebencian dan kegelapan batin aku buang di tempat ini. Dan aku tidak mau membawa yang negatif lagi, aku ganti batin yang baru. Karena batin katakan harus diganti batin dengan selalu menyebutkan Buddho. Berjalan dari sini Buddho terus sampai ke mobil Buddho, duduk di mobil Buddho, naik becak juga Buddho, naik sepeda motor juga Buddho, berjalan kaki juga Buddho. Nanti kepleset